pemirsa channel, jumpa lagi dengan saya di Lenimo, Daily Inspiration by Lenimo. Pemirsa channel, kali ini saya diundang oleh salah satu musisi yang cukup ternama, Fadil Indra. Di sini kita akan bicara tentang propaganda bermusik untuk bangsa. Jadi memang Mas Fadil ini dari SD itu memang sudah suka musik ya? Udah. Oke. Di latar belakangnya dari keluarga musisi atau gimana? Iya, mamaku main piano, meskipun karyawan ya, artinya pegawai negeri, pegawai negeri waktu itu main piano, terus aku ngiringin pakai drum dari kamar. Oke. Nah, terus mama sempat ngomong, kamu nggak mau nyoba piano gitu. SD, SMP akhirnya aku seriusin di piano sampai SMA gitu kira-kira. Terus dari SD sudah kenalan sama teman baik Iwan Hasan. Terus ngebangun kesamaan musik, selera musik. Oke. Terus mulai main musik rock sampai lulus SMA janjian sama Iwan. Iwan kesana, aku kesini. Terus ketemu lagi setelah kuliah, bikin band lebih serius. Oh gitu. Bikin band serius. Jadi memang perjalanannya panjang ya kalau dilihat. Ya, Ya, karena kan seorang musisi ini untuk terampil dalam bermain piano, itu mereka harus sering latihan skill ya Mas ya. Ya, pertama pendengaran ya dari konteks sensitivitas gitu kan, notasi, kemudian berani beride dari not ke not. Istilahnya kalau di musik itu skilling atau progresi not biar berkembang. Ya, berkembang. Itu perlu keberanian, perlu kreativitas juga sih dalam mencoba. Nah, ini bicara tentang hobi. Ini berarti dari hobi ya. Memang dulu ada nggak sih pernah sekolah khusus musik gitu Mas untuk mengembangkan hobinya ini? Ada sebentar. Kalau khusus musik? Piano ya, dalam hal ini kursus piano pernah nyoba, tapi kok nggak betah, lama banget. Oh gitu. Nah, di rumah ada pianonya mama, ya udah mulai latihan dasar fingering. Dominan di otodidak gitu. Dulu kan belum ada ya internet, iya. Jadi ya belajarnya ngintip jarinya mama. Tertib banget jarinya karena mama dengan latar belakang klasik Eropa. Jadi secara tutorial itu benar gitu ya. Baik, benar gitu kan. Nah, tapi kebanyakan cerita dulu musisi klasik itu kan baku dengan textbook. Nah, dari situ yang penting udah cara mainnya udah bener. Nah, tinggal keberanian untuk membangun kreativitas dalam bermusik. Jadi tetap kadang-kadang textbook, kadang-kadang out of textbook. Kita dalam bermain musik itu harus improvisasi. Ada improvisasi. Mas Fadil itu punya pengalaman apa aja sih Mas dalam bermusik ini? Sudah berapa tahun berkarya di musik ini Mas? Kalau murninya sebagai atau menyandang istilah musisi itu mungkin bisa diawali di tahun 90 ya. Sebenarnya 94 main sama grup band rock dari Palembang, langsung rekaman. Oh gitu? Langsung rekaman di Jakarta ya. Jadi teman-teman Palembang dari grup Steel Warrior ke Jakarta khusus untuk rekaman. Nah, itu adalah pertama kali pengalaman bermusik langsung ke industri rekaman, jadi kaset bersama band Steel Warrior. Nah, terus kemudian sama Iwan Hasan tahun 96 membentuk band namanya Diskus. Nah, ini yang menarik dari band Diskus itu gini. Iwan sama aku itu pemberani ya untuk nyoba musik-musik yang bahasanya bukan di pasaran lah, out mainstream gitu. Sampai lagunya jadi, Wan, ini mau dijual kemana nih lagu? Iya, kemana ya? Nah, waktu itu era internet lagi booming. Iwan masuk ke internet, dia tawarin lah 1-2 lagu kami dikerjain, sudah era digital ya, jadi ada pakai komputer. Terus nggak lama dari proses nawar-nawarin di internet, yang jawab, ini label apa Wan? Nggak tahu, gue juga baru dengar. Kita cari tahu lah si label itu. Jadi ada 4 atau 5 label internasional semuanya. Gitu. Ada Mellow Record, ada Musia, ada Inside Out, ada Magna Carta. Kita cari, ternyata
band-band yang diambil sama label tersebut genrenya tuh progresif lah. Oke. Oh, kita band progresif dong, Wan. Iya. Iya. Jadi secara kebetulan atau nggak sengaja ya? Kebetulan. Jadi memang mereka tuh menerima musik progresif justru. Jadi memang ada pasarnya kalau di luar negeri tuh ya? Ada. Pada kenyataannya mereka tidak menganggap ini indie ya, istilah independen. Mereka memang menganggap mereka punya label, mereka punya perusahaan rekaman dengan peralatan yang canggih sama seperti yang disebut major label, sehingga memperlakukan band-band progressive rock itu seperti produk-produk band lain, tapi marketnya itu ya memang punya selera, punya curious, punya penasaran apa sih musik progresif. Iya. Berarti mereka sudah tahu ya artinya untuk lempar pasar si musik progresif ini ya. Udah tahu. Jadi mereka punya loyal customer atau loyal buyer atau loyal lover musik progresif. Nah, akhirnya tahun 99 Discus merilis album yang berjudul Discus First. Discus itu sendiri sebenarnya dari nama ikan, warna-warni gitu, ikan air tawar. Nah, itu akhirnya kami ngedeal sama label dari Itali, namanya Mellow Records. Nah, yang menarik di Mellow Records atau di label lain di Eropa, mereka tuh punya in-house magazine, yang menulis tentang produk-produknya si Mellow. Nah, majalah itu terdistribusi secara internasional ke Amerika, ke Asia. Tiba-tiba ada promotor dari Amerika membaca itu, terus direferensi sama si Mellow. Ini band Discus cocok nih untuk acara lu gitu. Diundanglah kami hanya dengan selembar kertas dari si promotor ini ya, luar biasa. Dia undangnya ke pemerintah. To whom it may concern that your band layak untuk main di acara gua dengan klasifikasi musik progresif, suasananya segala macam. Nah, berdasarkan satu lembar surat itu, terutama waktu itu aku sama Iwan Hasan door to door. Siapa nih yang modalin kita? Alhamdulillah didukung oleh Kementerian Pariwisata. Dari Indonesia ya? Dari Indonesia kita diangkat sebagai duta budaya, difasilitasi oleh pemerintah lewat Kementerian Pariwisata, termasuk Kementerian Luar Negeri. Itu tahun berapa, Mas? 2000 Oktober 2000. Dan bulannya baru ya. Oktober. Sebagai musisi, terus kemudian secara tidak langsung diterima di pasar internasional ya. Itu rasanya kayak gimana sih, Mas? Kalau dari majalah, beberapa majalah di Eropa, ini adalah band bagus dari Indonesia setelah Guru Gypsy. Jadi itu Guru Gypsy itu rentang 70-80 dan baru ada lagi mirip seperti Guru Gypsy di tahun 2000, sehingga mereka antusias. Pertanyaan internal di kami, kenapa lama banget, jarang atau aneh? Oke, katakanlah kita beruntung dengan momentum dan kontrak bersama international label. Padahal kita mau main di Indonesia, di Jakarta, di Bandung, dimanapun materinya sama kan. Kenapa kita harus dikenal dulu, harus dengan cara main di luar negeri? Itu biasa ya. Nah, sehingga pertanyaannya, apakah sense apresiasi masyarakat Indonesia kurang terhadap musik? Atau memang minat dalam konteks materi atau genre musik progresif memang sangat tertutup atau segmented. Atau sistem dari kita untuk mengatur dunia musik ya. Iya betul. Maksudnya intinya gini. Setelah kita main di Amerika Oktober 2000, kita diundang lagi ke Meksiko 2001. Berarti kan dalam jarak di bawah 6 bulan, di bawah 1 tahun kita main internasional 2 kali. Itu tour ya? Jatuhnya apa? Sebenarnya sekali main. Kalau di Amerika pertama kita tour. Pertama kita main di San Francisco, dibantu sama Konjen Francisco, main di satu tempat namanya Menlo Park. Menlo Park tuh yang sekarang jadi kantornya Facebook.
gitu waktu Oke, itu. iya. Udah, terus dari situ kita main ke New York dan terakhir main di acara utamanya namanya Prog Day 2000. Itu di ranch Kak, rumput gitu ya, di desa gitu loh. Tapi audiensinya tuh banyak ya? Kira-kira 1000 berapa? orang. Oh ya, ribuan, ratusan. 1000 orang. Iya, 1000 lebih ya. Oke. Bawa van, bawa caravan, bawa kursi, bawa tenda, bawa anak-anaknya, bawa anjing. Dan Fun. itu membawakan lagu dari bandnya sendiri. Iya, Diskus album first itu Oke. memang Mainin dong lagunya. Cuplikan aja. Nih kita lihat ya pemirsa channel nih kita. Buktikan kalau musisi. Luar biasa. Keren. Ini judulnya apa, Mas? For This Love, For This Love. ciptaan Iwan. Oke. Jazz yang menceritakan alpha omega dengan konteks simbolisme kehidupan. Oke. Jadi mencintai dengan atas karunia-karunia Ilahi. ilahi. Oke. Nah, Mas ceritanya luar biasa sekali ya. Nah, ini kan rencananya Mas Fadil ini kan mau mengeluarkan album solo. Bingo. Ya, betul ya. Sebelumnya itu kan band. Artinya kan ini ada satu kemenarikan nih menurut saya. Karena kan kalau band itu dengan album solo tuh diferensiasinya tuh agak-agak sulit untuk adaptasi ya gitu. Kalau biasanya ini grup tiba-tiba harus album solo gitu kan. Nah, ini apa sih cerita di balik album solonya Mas Fadil? Dari dua nih, emosional sama rasional. Oke. Emosional itu 2001, Diskus lagi-lagi band Diskus diundang ke Meksiko. Oke. Nah, secara penerbangan kita mendarat di LA. Cuma numpang mendarat Kak, habis itu nyambung pakai bus. Teman-teman KBR itu suka cerita gitu. Mas Fadil di sini tuh kalau siap 17-an, 17 Agustus di beberapa KBRI. Lagu kedua setelah Indonesia Raya itu kebiar-kebiar Mas. Oh iya gitu. Oke. Waduh, juga udah pokoknya singkat cerita loncat ke beberapa tahun kemudian anakku masuk ke Fakultas Hukum Oke. yang banyak bercerita yang ternyata cerita-cerita akademis dia itu menjadi inspirasi untuk aku. Iya. Oke, salah satu yang menurutku paling menarik secara inspirasi adalah Sumpah Pemuda. Kali ini apa nggak Sumpah Pemuda? Iya. Apa nggak Sumpah Pemuda? Hafal sih. Hafal ya, oke. 2018, kenapa nginget-inget kan? Iya. 2018 itu ada momentum 90 tahun Sumpah Pemuda. Aku bikin lagu yang liriknya Sumpah Pemuda. Baru lagu aja, Meskipun 2004 sebenarnya aku udah punya materi-materi yang rencananya sih mau jadi solo album kan, tapi ternyata aku ada di beberapa band. Nggak ada materi, ambil dari solo album, ambil lama habis. Gitu. Nah, sehingga salah satu triggerku adalah bagaimana bermusik untuk bikin gede bangsa waktu itu istilahnya. Karena cerita tadi ya. Idealisnya keluar. Nah, idealismenya tuh kebangsaan. Iya, oke. Dari lagu itu dengan berbagai cara, berbagai momentum. Kamu hafal nggak Sumpah Pemuda? Enggak Om. Nih dengerin nih, gue punya lagu. Gitu. Akhirnya jadilah mini album. Yang salah satunya adalah lagu Sumpah Pemuda tadi. Ternyata pelajar atau adik-adik milenial Gen Z itu lebih cepet ngapalin lirik lagu daripada naskah. Iya. Aku juga nggak minta mereka ngapalin, tapi intinya ada nilai, ada value dari setiap kejadian, baik tokoh-tokohnya, peristiwanya dan hasilnya. Sebentar. Jadi ini tuh lagu Sumpah Pemuda dirilis lagi atau bukan diduplikasi istilahnya ya? Ambil karena diadopsi ya. Tapi itu dalam dunia permusikan itu problem nggak sih kalau kayak gitu Mas? Apakah ada hak cipta apa segala macam? Ya betul. Jadi memang bakal materi solo albumku. Aku memberi judul Warnerin, Warga Negara Republik Indonesia.
Liriknya 100% naskah Sumpah Pemuda yang original. Aku menggarap melodi. Kami putra dan putri Indonesia mengaku. Maksud dari Sumpah Pemuda itu bukan judul lagu ya? Bukan, aku kasih judulnya Warna Red, Negara Republik Indonesia. Dilatar belakangi oleh anak muda tuh cepat menerima. Lebih gampang ngapalin lirik lagu daripada naskah sejarah. Yang sebenarnya intinya juga nggak minta diapalin, tapi diambil aja intisarinya. Iya. Sumpah Pemuda tuh keren banget kali ini. Itu gotong royong satu negara mau bikin negara loh. Iya. Yong Java, Yong Ambon. Negaranya jadi Kak 17 tahun kemudian. Oke. Jadi itu peristiwanya. Sementara tokoh-tokohnya ya kita kenal ada Pak Wage Rudolf Supratman. Pertama kali beliau menyenandungkan lagu Indonesia Raya. Sampai dibisikin, Pak Wage jangan pakai lirik, nanti digrebek Belanda. Gitu. Nah itu kan hal-hal yang sifatnya ini menarik menurut aku. Kalau memang ada keinginan untuk membangun sebuah cerita yang asumsinya bisa menginspirasi, kreativitas dan berani, gitu. Berani dalam konteks ya gimana ya caranya supaya semua pemuda ini ngetop, populer. Nah, oke, gue musisi mungkin gue bisa pakai lagu. Kali ini mungkin penulis bisa pakai buku atau yang lain. Yang konteksnya kayaknya memang Indonesia perlu bergotong royong, supaya nggak dicela sama negara lain seperti yang aku pernah dialami. Dan bukti bergotong royong itu sudah terbukti secara kolosal di 28 Oktober 28 itu. Oke. Baru sampai di situ aja. Belum Jadi yang melatar belakangi album solo Mas Fadil itu ya setelah kiprahnya di dunia internasional, bagaimana Mas Fadil ini mau berkontribusi membangun lewat musik ya, musik membangun agar masyarakat terutama pemuda ya, agar mencintai karya-karya Indonesia tentunya ya. Iya. Aku punya semacam gimmick lah bahasanya. Yuk bikin lagu yang ada Indonesianya. Nah, gitu. Bisa liriknya, melodinya, atau iramanya. Terus instrumennya bebas. Aku di piano, mungkin ada di gitaris, ada di perkusi, gesek, tiup. Tapi ternyata memang lirik ini kan bisa diterima di telinga internasional itu sebetulnya dari bahasa Indonesia juga no problem ya. Sangat tidak masalah. Meskipun kita tujuannya tidak mempopulerkan bahasanya, tapi mau ngasih tahu gitu. Indonesia ini banyak banget karya, inspirasi Kak, lebih tepatnya. Inspirasi. Mungkin John Lennon tahu dong, John Lennon Beatles. Itu istilahnya apa aja jadi lagu sama dia. Kertas, burem, gelas apaan. Itu bisa jadi lagu ya. Itulah hebatnya musisi ya. Hey you guys, you come to my country ya. Gitu kan. You write a song, you get the inspiration, tell Indonesia to the world. Itu kira-kira. Iya, luar biasa. Kira-kira misalnya kayak Faris RM, Bang Faiz bikin lagu Barcelona dan Sakura, itu kan pasti ada maksudnya. Iya, betul. Kok justru orang luar? Supaya apa? Supaya memang orang Jepangnya atau orang Eropanya. Tapi kan perjalanan karir, artinya musisi, let's say kita bicara tentang Faris RM, dia kan cukup terkenal dulu di Indonesia. Ya, betul ya. Tapi kalau ini seorang Fadil ini terkenal di kancah internasional dulu, baru masuk ke Indonesia. Betul ya? Secara grup lah. Secara grup. Meskipun ada sih fans dari Argentina. Tapi kan you are the part of group. Ya, lagu Warnerin yang liriknya semua sebagian salah satu dari 7 rencana solo albumku bertajuk Propaganda, bermusik untuk bangsa. Jadi nggak cuma bermusik untuk band, untuk klien kalau memang, atau untuk diri sendiri, tapi bermusik untuk bangsa. Apa inspirasi terbesar Mas Fadil dalam solo karir dengan menuangkan 7 lagu ya tadi ya gitu. Apa sih inspirasi terbesarnya? Potensi yang ada di Indonesia. Satu, Sumpah Pemuda. Itu menurut aku potensi emosional. Bahwa kita bisa kok kerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Yang kedua adalah
kemerdekaan kita kan. Jadi nih yang diniatkan oleh si Sumpah Pemuda dapat bikin negara, jadi negaranya merdeka. Nah, konteks kekinian adalah merdeka untuk berkarya gitu kan. Dalam hal ini berkarya musik. Nah, waktu Indonesia merdeka ini kan nggak bisa langsung serta-merta jadi somebody kan sebagai negara. Betul. Aku mengistilahkan Indonesia mencari jati diri nih Kak. Aku mengklaim subjektif atau objektif. Ada satu momen namanya Deklarasi Juanda. Itu 13 Desember, tahunnya 57. Itu membuktikan bahwa setelah niat bikin negara jadi, Indonesia mencapai jati diri sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, diakui oleh PBB. Singkat cerita, Indonesia itu sudah selesai sebagai jati diri negara kepulauan dan diakui. Sudah terbentuk ya? Sudah terbentuk. Yang penting kan diakuin. Oke, deal, lo keren mainnya. Oke, kali ini lo cantik, ada pengakuan. Dalam konteks bahwa Indonesia udah diakuin, oke. Nah itu dia cantiknya, pengakuannya dari siapa ya? Ya subjektif aja. Tapi everybody setuju lah ya. Cuman intinya gini. Pengakuan internasional itu juga tidak mudah. Pertama memang ada satu sosok, misalnya katakan saya sebut Pak Mokhtar Kusumaatmadja. Beliau pantang-panting Kak, 25 tahun bolak-balik untuk minta dukungan dari sejumlah negara dapat. Nah, artinya dalam esensi kreatif, negara kepulauan berarti ada laut, ada daratan, ada gunung, ada iklim. Itu aja bisa. Misalnya kita adalah negara kelautan. Kenapa lagunya cuma nenek moyang loh? Berarti memang seorang musisi itu, terutama untuk Mas Fadil ini kan memang harus belajar sejarah ya. Itu penting, betul? Karena inspirasi ini kan dibangun dari kita tahu sejarah tentang bangsa kita. Terus kemudian ada beberapa lagu yang dituangkan dari sejarah. Jadi luar biasa sih ini gitu loh. Karena seorang musisi itu kalau misalnya dia tidak tahu sejarah, rasanya inspirasi pun nggak nemu ya. Albumnya Mas Fadil nih, ini Beside on kisah nyata ya. Nah, dalam juga nih pertanyaan. Iya. Aku punya jargon gitu ya. Seandainya album ini jadi dengan cepat, kemudian beredar dengan luas di Indonesia, mudah-mudahan para pendengar langsung, wih gila keren ya Indonesia, gitu loh. Gue mau bikin lagu tentang laut, gue mau bikin tentang pegunungan, tentang Adikla Project bikin lagu Yogyakarta, gue bikin lagu tentang Palembang, tentang Surabaya. Pesan apa sih yang ingin Mas Fadil sampaikan kepada para pendengar album solonya Mas Fadil nih? Jadikan Indonesia inspirasi berkarya, nggak akan habis. Karya musik, karya tulis, gambar. Karena bisa diambil inspirasi dari manapun ya. Indonesia itu punya berapa provinsi? 38 sih 38 provinsi. 17.400 kepulauan. Harusnya tidak terhenti untuk berkarya, harus berkembang terus ya Mas ya. Iya, berkembang. Mas Fadil, luar biasa pembicaraan kita hari ini. Saya doakan semoga albumnya sukses. Amin. Kapan promonya nih mulai? Secepatnya adalah di momentum Indonesia Merdeka sebagai hadiah dari seorang warga negara Republik Indonesia. Tapi kalau nggak salah Mas Fadil nih udah pernah dapat penghargaan apa nih Mas? Itu ada Piala AMI, itu Anugerah Musik Indonesia. Pertama 2003 bersama Band Diskus. Kedua itu apa klasifikasinya? Progressive Rock. Progressive Rock dengan lagu berjudul N. Yang kedua bersama band Monte Cristo 2016. Rock progresif juga dengan lagu Nanggro. Luar biasa. Jadi memang luar biasa ini musisi ini. Pemirsa channel, nantikan album solo dari Mas Fadil. Saya doakan semoga sukses dan lancar dan bisa diterima dan terus berkembang untuk masyarakat Indonesia. Semoga dan dunia. Dan dunia tentunya ya. Saya pamit undur diri bersama Mas Fadil. Indra. Dan nantikan penerbitan, peluncuran dan konser propaganda bermusik untuk bangsa. Pemirsa channel, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like channel Lenimmu.